Orlando Hamongan dan Rizal Fadilah, oknum bea cukai terima suap dan gratifikasi impor barang dari John Field selaku pemilik PT Blu-ray. Judul ini keras, dan memang seharusnya keras, karena ketika nama aparat negara, uang miliaran, dan praktik impor gelap disebut bersamaan, publik tidak lagi butuh bahasa halus, publik butuh kejelasan. Nama Orlando Hamongan dan Rizal Fadilah, yang disebut-sebut sebagai oknum bea cukai, mencuat dalam dugaan praktik suap dan gratifikasi impor barang yang dikaitkan dengan John Field, pemilik PT Blu-ray. Isu ini bukan sekadar gosip liar, melainkan potret gelap tentang bagaimana kewenangan negara berpotensi diperdagangkan demi keuntungan segelintir pihak. Menurut informasi dan tudingan yang beredar di ruang publik, praktik ini diduga melibatkan pengondisian jalur impor, perlindungan non-formal, hingga penggunaan safe house, istilah yang menimbulkan kecurigaan serius karena mengindikasikan aktivitas yang sengaja disembunyikan dari mekanisme resmi. Dalam pusaran isu ini, muncul pula angka mencengangkan, 40 miliar rupiah. 40 miliar rupiah bukan angka yang bisa dianggap kesalahan administratif. Jika dugaan ini benar, maka yang kita hadapi bukan pelanggaran disiplin, melainkan kejahatan struktural, pengkhianatan terhadap mandat negara, sekaligus perampokan terhadap keadilan ekonomi. Publik pantas marah. Bea cukai adalah garda depan negara, penjaga arus barang, penerimaan negara, dan kedaulatan ekonomi. Ketika oknumnya diduga justru menjadi pelicin bagi kepentingan bisnis tertentu, maka yang rusak bukan hanya institusi, tapi kepercayaan rakyat. PT Blu-ray dan nama John Field pun tidak bisa dilepaskan dari sorotan. Dunia usaha yang sehat seharusnya berdiri di atas kepatuhan, bukan negosiasi gelap. Jika benar ada aliran suap atau gratifikasi, maka relasi antara pengusaha dan aparat berubah menjadi simbiosis korup, saling menguntungkan, sama-sama merusak. Yang lebih menyakitkan, narasi oknum kembali dipakai. Kata itu selalu muncul, seolah masalahnya individual. Padahal publik sudah terlalu sering melihat pola yang sama. Aparat, uang besar, jalur belakang, lalu senyap. Berapa kali oknum harus muncul sebelum kita berani menyebutnya sebagai penyakit sistemik? Perlu ditegaskan secara adil, tudingan bukan putusan hukum. Setiap nama yang disebut berhak atas asas praduga tak bersalah. Namun asas itu tidak boleh menjadi selimut untuk membekukan penyelidikan. Justru karena nama-nama sudah terlanjur disebut dan angka sudah terlanjur beredar, pembuktian terbuka adalah satu-satunya jalan. Jika tudingan ini salah, buka data, buka alur, buka rekening, dan hentikan spekulasi. Jika tudingan ini benar, maka negara wajib hadir bukan untuk melindungi, tetapi membersihkan. Kasus yang menyeret Orlando Hamongan, Rizal Fadilah, PT Blu-ray, dan John Field ini adalah ujian serius. Apakah hukum benar-benar bekerja ke atas, atau hanya tajam ke bawah? Karena di republik ini, korupsi bukan lagi soal mencuri uang negara semata. Ia adalah soal menjual kewenangan, dan itu jauh lebih berbahaya. Publik tidak menuntut sensasi. Publik menuntut keadilan, transparansi, dan keberanian negara untuk membongkar sampai akar.